Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak gimana kabarnya? Oke, Bapak absen dulu ya. Amer, Hadir. Ziba, Hadirat. Ina, Hadirat. Anissa, Sawa. Hadirat. Kemarin kita tentang bab tohara ya. Ya. Berarti sekarang kita tentang najis, benar nggak? Sebelumnya ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak najis itu apa? Sesuatu yang dapat tidak mengesahkan ibadah, Pak. Bagus. Tentang najis, pengertian najis. Najis ini adalah segala sesuatu yang dianggap menjijikkan atau kotor dalam syariat Islam, yang mana membuat ibadah seseorang ini tidak sah. Maka seseorang ini harus menyucikan diri atau membersihkan najis tersebut. Oke, sekarang tentang macam-macam najis. Macam-macam najis yakni ada 3. Pertama, najis mukhaffaf. Kemudian yang kedua ada najis mutawassithah. Kemudian yang ketiga ada najis mughalladah. Apa yang dimaksud dengan najis mukhaffaf? Yakni air kencing seorang anak laki-laki, maksudnya air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui, belum makan sesuatu apapun kecuali ASI. Air kencing anak laki-laki ada ya. Cara membersihkannya gimana? Yaitu cukup memercikkan saja, bagian yang kena najis. Kemudian yang kedua ada najis mutawassithah, yakni najis mukhaffaf ya. Jadi yang dimaksud dengan najis mukhaffaf ini najis ringan, najis yang masih ringan kategorinya. Kemudian yang kedua tadi ada najis mutawassithah, yakni najis yang bersifat masih tengah-tengah lah istilahnya. Contohnya air kencing binatang, air kucing, biasanya kencing kan air kencing binatang. Air kencing binatang ataupun manusia lah, air kencing binatang. Cara membersihkannya gimana? Yaitu cara membersihkannya membasuhi bagian yang kena najis sehingga warna dan baunya itu sudah hilang. Membasuhi bagian yang kena najis. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhirnya najis mughalladah, yakni najis yang berat. Contohnya ketika seorang kena air liur anjing, air liur anjing, bisa kena najis air liur anjing. Nah, cara membersihkannya gimana? Yakni membasuh sebanyak 7 kali, yang mana di antara salah satunya itu dicampur dengan tanah. Paham kan? Nah, oke, itu macam-macam najis. Nanti Bapak pengen dibagi kelompok, 2 kelompok ya. Nanti kalian diskusi sama kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anak, Bapak ingin menyampaikan dulu permasalahannya, yaitu jika seorang anak kecil, perhatikan baik-baik ya. Jika seorang anak kecil kencing di pakaian pakaian seorang ibu. Nah, bagaimana maksudnya apakah ini dimasukkan kategori najis? Kalau masuk kategori najis, kira-kira najis mana? Najis mukhaffaf atau mutawassithah atau mughalladah? Nah, kalau ia masuk kategori najis tersebut, kira-kira bagaimana cara membersihkannya? Paham kan ya? Paham. Silakan diskusi sama kelompok masing-masing. Laki-laki yang kecil.
Sudah anak-anak diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kelompok 1 silakan maju di depan untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang air anak kecil laki-laki yang terkena pakaian ibunya. Baik, di sini kami mengutip pendapat dari Imam Ghazali bahwasanya air kencing anak laki-laki yang terkena pakaian ibunya itu termasuk ke dalam najis ringan atau najis mukhafafah, disebut juga najis ringan. Yang mana cara mensucikannya itu menurut pendapat Imam Hambali itu dengan cara memercikan air ke dalam pakaian yang terkena najis tersebut dan ditambahkan menggunakan sabun, Pak. Sabun yang biasa. Iya. Supaya wangi gitu, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Oke anak-anak, kasih tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara membersihkan baju yang terkena air kencing anak laki-laki yang masih menyusui. Kami mengutip dari Imam Syafi'i. Nah, cara membersihkannya cukup dengan cara memercikan saja ke baju yang terkena najisnya. dengan cara membersihkan air. Itu termasuk najis mukhafafah. Najis pokok ringan. Iya, berarti termasuk najis ringan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, Bapak simpulkan ya. Dari keduanya tadi bagus-bagus banget penyampaiannya. Jadi Bapak simpulkan dan tadi memang benar. Najis tersebut masuk kategori najis mukhafaf, yaitu najis ringan. Cuma yang membedakan di antara keduanya yaitu dari segi pengambilan madhabnya. Kalau yang pertama tadi madhab Hambali, yakni ada sedikit tambahlah sabun kan yang biar wangi. Kalau yang tadi yang kedua tadi Imam Syafi'i, cukup membersihkannya saja. Paham? Paham. Oke, pas banget, Bel. Mari kita tutup pada pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan yang pulang. Baik, dalam video ini kami yakni memilih metode pembelajaran berbasis masalah atau bisa disingkat PBL. Mengapa demikian? Karena pendekatan ini melibatkan siswa secara aktif dalam menyelesaikan masalah nyata. Metode ini membantu siswa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Hal ini penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, PBL mendorong kerjasama dalam tim. Siswa belajar berdiskusi, bertukar ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Metode PBL juga relevan karena masalah yang diberikan diambil dari kehidupan sehari-hari, membuat pembelajaran terasa lebih bermakna. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks nyata. Dengan PBL, kami berharap pembelajaran lebih efektif dan dapat menyiapkan siswa untuk masa depan.